Halo rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi, semoga sehat selalu ya. Video ini merupakan pengantar mata kuliah komunikasi bisnis yang terdapat di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Video ini akan menjelaskan apa itu mata kuliah komunikasi bisnis dan ruang lingkup materinya. Selamat menyaksikan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, teori, dan implementasi komunikasi bisnis. Berlangsungnya perusahaan sebagai organisasi bisnis tentu sangat membutuhkan komunikasi dalam menjalankan rencana atau program-program perusahaan sesuai dengan karakteristik, jenis, kapasitas, dan kapabilitasnya. Perusahaan bukan hanya kumpulan modal semata, melainkan merupakan aktivitas para pebisnis dengan para stafnya yang dengan sengaja merencanakan berbagai program dan strategi bisnis yang jelas orientasi dan tujuannya. Proses penyelenggaraan perusahaan dalam konteks bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, pemeliharaan dan pengelolaan kualitas, hingga pencitraan dan reputasi perusahaan, sangat membutuhkan komunikasi yang efektif dan profesional. Selain itu, fungsi komunikasi suatu perusahaan saat ini sangat menentukan persaingannya. Persaingan sekarang ini semakin berat dan ketat, agar brand produk yang mereka jual mendapatkan perhatian di benak pelanggan. Hal itulah yang mendasari adanya komunikasi bisnis. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pengertian komunikasi bisnis bukan sekedar gabungan dari pengertian komunikasi dan bisnis, melainkan merupakan proses komunikasi dalam kegiatan bisnis. Komunikasi bisnis tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas perusahaan. Menurut Rosenblatt dan kawan-kawan, komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi bisnis tidak hanya merupakan suatu kegiatan yang memerlukan kemampuan secara konseptual, juga keterampilan teknis termasuk dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan media komunikasi dalam bisnis. Kegiatan bisnis menggabungkan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dengan mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kehadiran bidang komunikasi bisnis semakin dibutuhkan suatu organisasi bisnis atau perusahaan yang menyangkut beberapa hal, yaitu dinamika instansi yang semakin besar dan berkembang, adanya persaingan antara instansi yang semakin ketat, tuntutan, keinginan, dan harapan publik terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang semakin tinggi, publik yang semakin kritis, perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa besar yang mempengaruhi opini publik, citra, dan sikap terhadap suatu organisasi semakin besar yang ditunjang oleh media massa. Dengan demikian, pelaku bisnis terus-menerus dipacu untuk setiap saat terbuka pada berbagai inovasi, tantangan dan ancaman karena orientasi pada kualitas produk dan promosi yang dirintisnya tidak cukup memadai dalam berbagai dinamika kehidupan yang terjadi saat ini. Melalui kegiatan komunikasi yang dikelola secara profesional, pengertian dan persepsi orang-orang pun terbangun. Dengan demikian, hal itu menjadi kunci sukses perusahaan dalam membangun reputasi dan memenangkan persaingan. Materi komunikasi bisnis yang dipelajari terdiri atas 1. Konsep dasar, konteks dan ruang lingkup komunikasi bisnis. 2. Komunikasi dalam organisasi bisnis yang berisi bentuk dan fungsi komunikasi dalam bisnis. 3. Dinamika media dan teknologi dalam komunikasi bisnis. 4. Proses komunikasi bisnis yang dimulai dari proses komunikasi massa, proses komunikasi interpersonal, proses komunikasi kelompok, dan proses komunikasi media online. 5. Bentuk komunikasi bisnis yang berisi komunikasi verbal, non-verbal, dan visual. 6. Jenis dan karakteristik stakeholders dalam komunikasi bisnis. 7. Teknik lobby dan negosiasi dalam komunikasi bisnis. 8. Penulisan pesan bisnis yang terdiri atas penyusunan pesan bisnis, korespondensi bisnis, penulisan surat lamaran kerja dan resume, dan penulisan laporan bisnis. 9.
pembicaraan bisnis yang terdiri atas presentasi bisnis, briefing dan diskusi, serta job interview dan meeting. Jika ingin mengetahui materi lebih lengkap, dibaca dan dipahami dengan baik ya BMP-nya. Semoga setelah membaca modul, rekan-rekan jadi makin memahami posisi penting komunikasi bisnis dalam studi ilmu komunikasi. Suatu bisnis hanya mungkin berlangsung jika ada dua orang atau lebih berinteraksi dan berkomunikasi. Bisnis bukan semata-mata kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, melainkan yang terpenting adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk meningkatkan dan menjaga taraf hidup manusia. Demikianlah video pengantar mata kuliah komunikasi bisnis. Silakan rekan-rekan melanjutkan kegiatan belajar untuk memahami semakin jauh materi komunikasi bisnis. Semangat belajar, sampai jumpa di materi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.